Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yosef, host Anda di Sekolah Pebisnis. Di sini di channel ini kita percaya bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses. Baik Anda sekarang masih kuliah, sedang bekerja ataupun sudah berbisnis, you can have a balanced life through business. Karena it's already prepared for you guys. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang social media coach, yaitu Adrian Gangi yang udah dari sebelah saya nih. Nanti kita akan gali gimana caranya Bro Adrian ini membangun audiensi di online, dan gimana juga caranya teman-teman bisa mulai membangun audiensnya di sosial media dan memanfaatkan audiens teman-teman untuk mendapatkan income dari internet. Wah, menarik banget ya. Yuk kita akan lanjut langsung interview setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kembali lagi di Sekolah Pebisnis. Kita sekarang kedatangan seorang social media coach, yaitu Bro Adrian. Thank you banget bro udah datang-datang ke mampir dan sharing ke teman-teman yang ada di Sekolah Pebisnis. Jadi Bro Adrian ini adalah seorang social media coach ya bro ya. Betul. Jadi nggak hanya di Instagram aja teman-teman, tapi juga di platform yaitu YouTube. Karena subscriber YouTube-nya itu juga udah nggak kalah banyaknya juga bro. Sekarang udah berapa ya kalau nggak salah ya? Udah 60 ribuan lah ya. 60 ribuan loh. Wah. 60.000 subscriber. Jadi Bro Adrian ini seneng banget sharing-sharing mengenai tips untuk mengembangkan akun kita di sosial media, gimana cara-caranya. Dan terutama Bro Adrian ini juga adalah seorang social media coach yang membantu beberapa bisnis ya bro sekarang. Betul. Untuk bisa mengoptimasi bisnis mereka, mendapatkan omset lebih besar lagi. Nah, tapi yang penasaran mungkin buat teman-teman yang ada di sini adalah gimana caranya Bro Adrian ini bisa membangun ibaratnya bisnis lu sebagai social media coach. Ya. Apakah dari awalnya itu lu memang udah pengen jadi coach dari dulu, atau dulu awalnya gimana sih lu terjun ke dunia social media coach ini bro? Oke. Jadi waktu awal gua itu sebelum jadi coach itu sebenarnya gua itu gimana ya? Awalnya itu gua pengen jadi influencer sebenarnya. Nah, cuman karena banyak banget dari audiens gua yang minta belajar tentang sosial media, terus belajar juga tentang bisnis, gimana sih cara naikin misalnya bukan cuma omset ya. Yang pertama itu naikin trafficnya itu bagaimana, kemudian alurnya itu bagaimana kalau jalanin digital marketing. Nah, akhirnya lama-kelamaan karena gue sendiri juga akhirnya belajar tentang digital marketing secara otodidak, akhirnya banyak tuh yang minta, Yan tolong dong materi-materinya di-share juga nih di sosial media lu gitu. Nah, makanya dari situ tuh asal muasalnya. Tapi di awal itu lu memulai untuk tertarik dengan dunia sosial media ini, apakah sebelumnya lu sudah berbisnis, atau di awal tuh lu dulu gimana sih? Apa lu waktu SMA emang lu udah pengen jadi influencer, atau gimana sebetulnya bro? Oh enggak. Jadi waktu gua dari waktu SMA dulu ya berarti ya. Jadi waktu SMA gua tuh sebenarnya sekolahnya itu di New Zealand waktu awal. Gua sekolah di New Zealand. Lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Nah, jadi, terus gua waktu itu sekolahnya di kota kecil namanya Rotorua. Nah, terus itu juga sekolahnya asrama waktu itu, ya kan? Dan pada saat itu gua tuh sebenarnya baru menemukan passion gua itu sebenarnya menggambar, karena gua tuh dari SD itu gua senang banget gambar-gambar gitu di buku-buku catatan, buku tulis tuh semua isinya gambar-gambar semua tuh tadinya. Nah, jadi sukanya duduk paling belakang, iya, pelajaran gambar-gambar gitu ya. Iya. Jadi gue tuh sering banget lah ngedudel ya, gambar-gambar gitu. Ya, lu udah dari SMA lu merantau ke luar negeri gitu, ke New Zealand, dan lu harus pisah sama keluarga lu yang di Indonesia waktu itu. Betul. Jadi sebenarnya nyokap lu yang ngirim ke sana atau keluarga lu, atau emang lu yang pengen? Oh enggak. Jadi gue itu awalnya apa ya, bisa dibilang gue dulu tuh bandel bro gitu. Jadi gue tuh nggak pernah pulang ke rumah, terus gue nongkrong sama ya anak-anak geng gitu kan segala macam. Jadi orang tua gue tuh sebenarnya kesel banget waktu kecil ya kan. Nah, dari situ sebenarnya sebelum gue di sekolah di New Zealand itu gue ditaruh di pesantren dulu bro waktu itu. Ceritanya pokoknya asal nggak ada di rumah Iya. Enak bandel banget. Akhirnya lu ke pesantren dulu. Akhirnya gue ke pesantren selama 6 bulan. Nggak mampu. Iya. Nggak mampu ngehandle gue ya kan. Nah, akhirnya dari situ nyokap gue akhirnya bilang, wah ini tipe-tipe orang kreatif kayak gitu sih. Iya. Soalnya ternyata di pesantren juga gue bukannya tambah bener, malah tambah nggak bener gitu kan. Karena nggak taunya di sana itu banyak juga orang-orang buangan kayak gue.
jadi ya udah kumpul itu jadi satu di situ kan. Ya udah akhirnya sama nyokap gua udah nih, walaupun gue bukan dari keluarga yang mampu banget, cuman nyokap gue udah kesal banget sama gue kan, udah nggak mau ngeliat muka gue gitu kan, udah lu jauh-jauh deh dari gue kan, gue taruh di ujung dunia gitu kan, udah lu jangan lihat muka gue lagi gitu. Akhirnya di sekolahin lah di New Zealand gitu. Tapi malah ternyata dengan lu dikirim ke New Zealand, lu bisa bertemu dengan passion lu tadi ya, dalam Iya, dewasa ya. iya betul. Jadi gue baru keinget kalau waktu pas SD itu kalau misalnya lihat buku catatan gua itu lebih dari 50% gambar semua bro, gitu. Yang catatan pelajaran cuman paling berapa lembar doang ya kan. Iya. Nah akhirnya dari situ ternyata waktu gua sekolah di sana gua dikasih tahu kan sama guru wali kelas lah ya, karena guru wali kelas di sana itu ternyata bisa mendeteksi gitu loh setiap siswa itu karakternya seperti apa. Nah dari situ dia bilang, Yan, lu tuh kayaknya cocok banget ngambil kelas menggambar ya kan. Dulu itu namanya kelas grafis dulu. Karena gue belajar gambar, ternyata gue enjoy kan, gue suka. Nah akhirnya dari SMA, gue tuh kayak memutuskan untuk, aduh kayaknya ini karir gue nih gitu kan, ini masa depan gue. Jadi kayaknya gue harus kuliahnya lanjutin ini nih ya kan. Nah akhirnya gue cari-nyari dong kuliah yang ngajarin desain, yang ngajarin gambar. Nah cuman karena dulu itu gue suka gambarnya gambar otomotif, jadi gue nggak ada tuh pelajaran desain yang berhubungan sama otomotif. Nah yang ada namanya industrial design. Di New Zealand kebetulan nggak ada sama sekali industrial design jurusannya. Yang gue nggak mau. Akhirnya gue riset, ternyata adanya cuma ada dua. Yang pertama ada di Italia, yang kedua ada di Amerika. Tapi lu dari Indonesia di umur lu yang SMA, lu harus ke New Zealand gitu, itu lu sempat ini nggak ada culture barrier, ada language barrier kan? Iya. Bahasa Inggris kan? Iya. Kan? Karena dulu gue di New Zealand itu gue orang Indonesia satu-satunya di situ bro. Satu-satunya. Jadi gue kayak alien di situ. Dan lu nggak ada misalnya nggak ada saudara lu di sana. Nggak ada. Bener-bener lu dikirim sana, lu landed di sana sendiri, terus lu bener-bener gue harus gue harus survive, gue harus adaptasi sama budaya di sana. Terus ya gue termasuk korban bully juga gitu kan, karena di sana gue orang Asia gitu, satu-satunya di sana gitu. Oke. Tapi dengan kayak gitu malah lu jadi bisa punya banyak waktu untuk eksplor desain juga ya, banyak menggambar. Bisa dibilang mental gue ditempatnya di situ gitu. Kalau di sana bagus ya teman-teman ya. Kalau di sini suka gambar, biasanya kalau kita ngisi ujian nggak bisa jawab, kita gambar-gambar aja. Kalau gue sukanya diisi doa, diisi doa. Baru kumpulin. Aduh kacau deh. Nah ternyata teman-teman, ternyata passionnya Bro Adrian ini awalnya adalah di bidang desain. Nah ternyata masuk ke industrial design. Dan dari situ lu belajar untuk ngedesain dari New Zealand pindah untuk nyari yang otomotif. Ya. Terus ada dua kan. Dan dari situ kan New Zealand itu kan sekolahnya nggak kayak di Indonesia ya, bulan Juli ketemu Juni. Tapi kalau di sana itu Januari ketemu Desember bro. Jadi gue selesainya itu Desember akhir kan, Desember Januari. Ternyata di kuliah gue itu enrollmentnya juga di Januari. Jadi gue telat nih, ya kan. Dan kebetulan juga gue nggak punya portfolio saat itu. Jadi mau nggak mau gue harus pulang dulu dong ke Indonesia. Terus gue bangun portfolio lah di Indonesia. Dan setelah lu sempat dari beberapa tahun, berarti lumayan dari lama juga ya lu ada di New Zealand. Ke Indonesia lagi lu sempat kayak aneh gak gitu? Iya, balik kayak gimana aneh. gitu. Apalagi itu harus nge-course lagi. Betul. Belajar ngegambar kan lu berada di dalam suatu tempat edukasi yang tadinya lu belajar di New Zealand beda banget sama belajar di Indonesia gitu. Betul. Apa yang lo alami waktu itu? Pokoknya gua ngalamin kayak culture shock gitulah pokoknya ya. Kalau yang di sana negara lu sendiri. Iya betul. Di sana gua terbiasa ngantri ya, terbiasa sopan santun, terbiasa terstruktur. Di sini tuh kayak nih kok jadi kayak nggak ada aturan gitu ya, kayak nggak ada apa-apa, dan gue jadi kayak udah harus terbiasa dengan macet ya kan, terbiasa dengan yang lainnya, jadi pokoknya shock banget lah. Jadi bener-bener beda banget, teman ya mau nggak mau ya, karena gue akhirnya menyesuaikan diri lagi. Tapi tujuan gue tetap, gue pegang mimpi gue itu, yaitu gimana caranya biar gue kuliah di sana di Amerika. Waktu itu gue pilihannya untuk ngambil jurusan industrial design itu. Jadi dari sini gue ngumpulin portfolio lah selama 1 tahun itu. Portfolio itu dalam artian lu bekerja dengan orang terus lu kumpul portfolio, atau lu menggambar dan kayak apa sih maksudnya portfolio? Jadi portfolio itu maksudnya gue itu
kan belum bisa ngambil jurusan S1 ya kan. Jadi gua ke D3 dulu di sini gitu. Ke D3 untuk ngebangun portfolio gua untuk bisa disubmit ke kampus gua di Kampus sana. kan bisa minta ada portfolio lu mana supaya bisa diterima. Betul. Dan setelah itu baru lu udah punya portfolio, pas waktu yang Normannya buka juga kan. Betul. Terus lu submit ke sana dan Ya, akhirnya lu diterima. dan akhirnya gue diterima. Wow. Dan itu yang gue agak surprise-nya adalah gue itu di sana itu sebenarnya bisa dibilang dapat sedikit suntikan beasiswa juga, karena di sana itu kan benar-benar semua orang yang daftar itu kan dari seluruh dunia, dan itu jumlahnya ribuan orang. Sedangkan mereka hanya approve hanya 200 orang aja 200 di sana, 200 aplikan. Sedangkan gue ini ya satu-satunya dari Indonesia juga gitu, yang bisa mendapatkan selain satu di approve, terus yang kedua ternyata portfolio gue itu bisa dibilang lumayan bagus untuk standar di sana gitu. Okay. Jadi gue dapat keringanan biaya lah ibaratnya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Dari awalnya dimasukin pesantren, habis itu dibuangkan New Zealand gitu ya. Habis itu ternyata bisa merintis di desainnya sampai diterima dengan keringanan biaya di industrial design di Amerika. Ini keren banget. Tapi dari situ lu malah bertemu dengan passion lu bertemu dengan ibaratnya di mana tempat lu, zona lu yang benar-benar lu bisa perform the best ya. Iya. Terus di situ di industrial design lu berarti sempat untuk desain otomotif seperti keinginan lu atau Iya. gimana? Jadi awalnya waktu gue pas jalanin kuliah gue itu, gue pikir kan, wah ini kayaknya gue tadinya kan bayangan gue pasti bakal ngedesain mobil, ngedesain motor, ya kan, ngedesain segala macam transportasi gitu kan. Tapi ternyata pas gue jalanin kok gue ngerasa kayak passion gue tuh kok nggak seindah seperti yang ada di bayangan gue dulu gitu kan. Dan kayak hasratnya udah mulai hilang gitu, kayak jadi beban, jadi kayak pekerjaan monoton gitu. Gua ngerasanya kayak gitu. Nah, terus habis itu entah bagaimana bisa dibilang kayak turning point gua itu, gua dapat aha momennya gua itu ketika teman-teman satu kelas gua itu minta ajarin gua gitu, Yan, gua besok ada PR nih mau dikumpulin ya kan, atau nggak besok ada apa gitu. Lu PR lu udah selesai? Udah gitu kan, udah selesai. Terus gimana caranya gitu? Akhirnya gua ajarin lah, gini ini caranya begini ya kan. Terus gambarnya segala macam. Nah dari situ mereka bilang, gila Yan, kok gua belajar sama lu sama dosen kok enakan sama lu ya gitu. Oke. Wah, ini bener banget teman-teman, karena gue banyak ya menemukan orang yang bilang bahwa lu kalau misalnya belum sukses, belum punya bisnis miliaran, lu nggak boleh ngajarin orang gitu. Ada pernah dengar kayak gitu ya? Iya, betul. Tapi gue pengen juga teman-teman juga tahu bahwa kadang-kadang ya orang yang justru udah berhasil sukses, dia belum tentu bisa ngajarin sampai betul-betul bisa gitu. Nah ini contohnya salah satunya adalah kasus Bro Adrian Ngangi ini adalah di mana dosennya ada loh teman-teman loh. Tapi kenyataannya banyak teman-teman lu di waktu itu yang nggak ngerti gitu, ibaratnya nggak ngerti caranya, nggak ngerti cara ngerjain PR-nya, dan ternyata malah Bro Adrian yang punya passion untuk ngajarin gitu ya, itu malah lebih bisa ngerti setelah diajarin sama Bro Adrian. Jadi kita memang harus bisa membedakan ya Bro ya, Bener. antara orang yang berhasil sama orang yang bisa ngajarin. Bisa Itu kadang-kadang ngajarin. bisa sangat beda banget. Benar, gitu. benar. Karena nggak semuanya orang yang sukses itu otomatis bisa membuat teman-teman juga sukses loh, jadi bisa hati-hati. Nah terus dari situ lo menyadari apa lo Bro? Iya, jadi gue menyadari, wah kayaknya kenapa pas ketika gue ngajarin teman gue, hasrat gue kayak menggebu-gebu lagi gitu kan. Nah dari situ gue mulai ngerasa kayaknya apa jangan-jangan gue itu bisa dibilang kayak ngedesain itu tuh sebenarnya jembatan gue untuk menemukan passion gue yang sesungguhnya. Nah ternyata pas gue jalanin, ketika gue ngajarin teman-teman gue itu bener-bener sampai detik ini gue nggak ngerasa kayak ada jenuh gitu, boring atau apapun gitu, tuh gue nggak ada. Jadi benar-benar murni kayak gimana ya, gue nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu loh ibaratnya. Nah itu sih yang gue rasain. Wah luar biasa banget ya. Terus dari situ akhirnya lu memutuskan untuk dari kerja lu di industrial design di otomotif, akhirnya lu sempat keluar dari situ untuk ngejar passion lu ini atau gimana? Ya tadinya kan karena ya biasa ya namanya anak kampus itu kan di saat waktu kuliah kan kita harus punya, ibaratnya kita punya nilai jual gitu kan. Nah salah satu nilai jual adalah gua harus membuktikan bahwa talenta gua ini benar-benar dibutuhkan oleh industri gua. Nah jadi gua akhirnya apply lah untuk magang nih di tempat-tempat perusahaan-perusahaan desain. Nah ternyata waktu itu ada kayak semacam pameran gitu, pameran otomotif.
dan mereka-mereka yang datang ke kampus kita itu ngelihat portfolio gua. Nah dari situ mereka tertarik, Yan, lu mau nggak ditawarkan untuk magang di tempat perusahaan ini gitu. Jadi ini perusahaannya sebenarnya otomotif ya bro, berarti Iya. ya sesuai dengan keinginan lu emang Betul. ya, New Zealand mau otomotif. Betul. Wah, luar biasa. Terus dari situ akhirnya lu nyobain magang di otomotif itu. Betul, gue nyobain magang di perusahaan mobil Jerman. Nah, abis itu, tapi gak lama ya, cuma sekitar 6 bulanan doang. Sekitar 1 tahun. Abis itu gue sebenarnya udah layak untuk apply jadi karyawan tetap sebenarnya. Cuman entah bagaimana. Biasanya kan ditanya ya, lu mau lanjutin nggak nih? Iya. Progres lu bagus nih, lu Iya. mau nggak jadi karyawan tetap? Betul. Nah, cuman ya waktu itu ternyata gue dapat berita buruk dari keluarga gue. Kalau ekonomi keluarga gue emang udah lagi susah waktu itu. Nah akhirnya mau nggak mau gue ada 2 pilihan pada saat itu, karena kan saat itu gue udah dapat penghasilan juga sebenarnya. Jadi selain magang gue juga sempat kerja juga di kampus, jadi udah bisa sustain lah untuk hidup di sana. Nah cuman keluarga gue kesusahan gitu kan, jadi mau nggak mau Indonesia itu di Indonesia. Jadi Tapi lo kalau boleh tahu lu anak satu-satunya atau lu ada? Oh enggak, atau? gue totalnya 6 bersaudara dan gue yang paling tua. Oh gitu. Jadi Karena lu anak yang paling tua juga, berarti ya emang lu harus betul, bantu keluarga lu betul. juga. Karena adik-adik gue masih kecil. Oh. Jadi gue mau nggak mau pilihannya ya beratnya di situ. Gue harus melepas passion gue untuk membantu keluarga supaya adik-adik gue itu bisa disupport. Ya. Oke, jadi dari situ berarti lu balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia di saat Tapi pas kalau gue di Indonesia lu belum ada apa-apa juga. belum lu. ada apa-apa. Bingung juga lo, Iya. udah keterima kerja di sana, udah mulai karir di sana, lu pulang ke Indonesia terus lu ngapain? Jadi pas gue balik ke sini, ya karena gue nggak punya apa-apa kan, gue cuma punya portfolio. Akhirnya gue ngelamar lah ke sekolah-sekolah yang berhubungan dengan industri gue. Jadi di saat itu ada salah satu universitas di Indonesia yang memang baru launching jurusan industrial design. Jadi ketika gue balik ke sini itu baru launching. Oke. Dan gue akhirnya salah satu kandidat yang lumayan ini juga ya, karena kayak kan nggak ada ya di Indonesia orang yang kayak gue. Dan terus akhirnya ya udah gue diterima jadi asisten dosen saat itu. Oke. Wah, gila ya, lumayan teman-teman ya. Ada aja jalannya ternyata ya kalau emang kita usahain ya. Terus dari situ ternyata sesuai passion lu juga ya. Kan Iya. lu cerita waktu masih kuliah pun lu seneng untuk ngajar. Jadi tadi lu masuk jadi asisten dosen dan ternyata itu sesuai juga dengan passion lu ya. Passion lu kan tadinya untuk ngajarin teman-teman lu, tutor teman-teman lu, dan ternyata lu sadar bahwa oh, dunia desain itu memang lu hobi di situ. Tapi ternyata passion mengajar lu ini lebih besar daripada keinginan lu untuk mendesain juga gitu ya, Bro ya. Betul. Nah, dari situ apa yang lu alami setelah lu jadi asisten dosen itu, Bro? Jadi setelah gue ngejalanin jadi asisten dosen itu tetap aja ya, karena kan gue bukan mengajar ya, gue hanya ngebantu aja di situ, bikin materi, bikin modul segala macam. Oh, jadi asisten dosen ini bahkan lu sampai belum mengajar ke mahasiswanya Belum. ya, karena ya. Belum. Oh, dan situ lu ngerasa bahwa passion lu nggak tersalurkan nih gitu. Iya. Ya? Nggak seperti yang waktu itu lu diterima, bayangannya kayaknya lu bakal ngajar Iya. di kelas juga gitu. Iya, Oke, betul. oke. Lalu setelah itu Jadi setelah itu akhirnya gue resign. Dan setelah gue resign ya udah gue mulai usaha lah ya sama teman-teman gitu. Karena di Indonesia gue nggak punya teman, jadi gue untungnya masih ketemu teman-teman gue dari waktu di Amerika. Oh, Nah akhirnya gue sering join lah di karena situ. di Amerika tuh kayak ada apa? PPI ya. Iya, Di Amerika kan betul. mereka pada balik tuh habis dari kuliah ke Indonesia juga, dan lu benar. bisa reconnect lagi dengan PPI mereka itu. Iya betul. Oke. Dan dari situ lu akhirnya joinan untuk buat usaha itu ya. Iya, jadi gue banyak sih usahanya. Ada yang dari mulai bikin merchandise, kemudian sampai gue bantu untuk bikin bengkel, terus bikin apa aja ya, merchandise, bengkel, sama satu lagi itu kayak semacam tempat nongkrong, tapi ada kayak biliarnya, ada segala macam kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu kan dulu yang ngetren banget tuh, Iya, kayak tempat hangout gitu ya. tempat hangout. Cuman ya begitu ya, maksudnya usaha-usaha seperti itu tuh nggak ada yang sustain gitu. Yes. Jadi semuanya pada bangkrut. Akhirnya gue sendiri Dan juga mungkin stres ini kan. adalah berusaha pencarian passion lu juga di dunia bisnis juga ya. Iya. Yang mana sih yang benar-benar cocok sama personality lu juga gitu. yang Betul mana cocok betul. sama lu ya. Karena gue sadar kalau kayaknya gue nggak bisa lama-lama nih kerja gitu kan. Kalau gue kerja terus-terusan dan nasib gue itu digantung sama gaji kan, otomatis gue harus punya backup plan.
Nah, sambil gue nunggu pekerjaan pengganti, gue akhirnya cobalah cobain usaha tuh kayak gimana sih gitu. Ini benar banget sih, dulu kalau saya dulu nggak nyamannya usaha di kuliner bro. Gue sempat kuliner juga kan, buka usaha sosis. Tapi memang kalau seperti passion, usaha pun ada cocok-cocokannya ya. Kita kalau udah nggak passion masuk ke usaha tertentu, kayak gue dulu di kuliner, ya udah mau jalan pun kita akhirnya nggak bisa tembus kalau ada masalah gitu. Betul. Saya mentok terus saya nggak maju lagi. Iya. Nah terus lu menyadari sampai lu ketemu yang cocok tuh gimana bro? Jadi sebenarnya bukan di masalah bisnisnya ya. Kalau masalah bisnisnya sebenarnya itu apa aja pasti bisa jalan. Ibaratnya gue percaya kalau teman-teman melihat ke jalanan sekarang ada tukang bakso gitu. Iya, betul. Ada juragan bakso yang besarnya gitu ya. Iya. Ada bisa tukang somai, ada juragan somainya juga. Betul. Gitu. Artinya semua bisnis itu ada orang suksesnya, ada orang gagalnya juga. Ada orang gagalnya. Jadi bukan masalah produknya, bukan masalah bisnisnya gitu ya. Betul. Nah, ini hanya disadari oleh mereka yang udah pernah gagal di bisnis saja. Karena gue juga awalnya kan nyarinya produk yang lagi trending, yang lagi laris apa gitu kan. Normal lah. Lalu sampai pada kesadaran itu akhirnya apa yang lo lakukan? Ya udah, akhirnya dari situ gue mulai sadar bahwa kayaknya ilmu gue tuh tentang bisnis tuh masih nol gitu kan, nggak ada ilmunya sama sekali gitu. Gue nggak ngerti gimana cara marketing, gimana cara cari konsumen, ya kan, gimana cara menghandle karyawan dan lain-lain, itu gue nol sama sekali kan. Akhirnya gue mulai belajar dulu nih. Awalnya dulu sih belum ada online ya, dulu belajarnya offline. Jadi gue belajar tentang marketing offline tuh gimana, kemudian gimana caranya agar bisa kayak memanage karyawan, bagaimana cara bikin bisnis plan, bagaimana cara bikin marketing plan, kayak gitu-gitu. Gue belajarnya offline dulu tuh tadinya gitu. Sering-sering ikut seminar lah. Banget ya teman-teman ya. Ini thank you banget udah sharing hal ini, karena mungkin nggak banyak orang yang mau sharing juga bahwa dia bilang dia nggak terlalu mengerti mengenai bisnisnya di awalnya. Kenapa? Karena banyak dari kita tuh yang baru mulai bisnis, kita seakan-akan, apalagi yang udah kerja, ya udah puluhan tahun kerja, dia keluar seakan-akan dia langsung bisa buat startup. Betul. Gitu ya. Kayaknya udah bisa semuanya gitu. Tapi ternyata teman-teman, sampai pada titik kita mengalami kegagalan, dan demi kegagalan kita jadi ngerti gitu bahwa bisnis itu yang namanya bisnis yang butuh pengetahuan, butuh knowledge-nya lagi gitu. Baru di titik itu saya pun juga seperti itu, kita sadar bahwa wah kayaknya banyak yang gua tuh belum ngerti, gua tuh belum tahu, dan kita perlu belajar lagi. Nah di titik itu sebetulnya teman-teman mulai ke titik suksesnya teman-teman tuh di situ sebetulnya. Di saat kita sadar bahwa oh ternyata masih banyak yang perlu kita pelajari. Nah ternyata Bro Adrian juga di titik itu, Bro Adrian ini belajar kemana-mana, belajar marketing offline, belajar untuk bisnis gitu ya. Iya, betul. Terus dari situ apa yang lu jalankan? Jadi ya setelah gue udah dapet ibarat fundamentalnya gitu ya, itu gue sempat coba praktekin ke bisnis gue sendiri. Jadi gue waktu itu sempat bikin semacam kayak cafe, kemudian di atasnya itu ada kayak semacam event organizer gitu. Nah gue sempat praktekin dan itu berhasil waktu itu, dan omset gue ya bisa dibilang lumayan lah, karena waktu itu ya gue fokusnya hanya nyari konsumen gitu ya, nyari job gitu. Nah ternyata yang namanya marketing itu kan sebenarnya penting ya kan. Cuman ketika kita hanya fokusnya di marketing aja, itu juga sebenarnya kurang tepat ya. Jadi akhirnya gue sendiri kewalahan akhirnya. Jadi ibaratnya klien banyak gitu ya, job banyak, tapi perusahaannya amburadul gitu kan. Nah dari situ gue mulai sadar bahwa waduh, ilmu gue mesti di-upgrade lagi nih ya kan. Dan pada saat itu juga memang dunia online itu udah mulai marak ya waktu itu, dan gue mulai sadar bahwa orang-orang yang bisa dibilang usaha-usaha offline itu juga udah mulai transisi ke arah online, dan setelah gue sadarin akan itu, akhirnya gue upgrade ilmunya lebih ke arah online-nya, online marketing. Terus dari situ, habis itu ya udah gue mulai sadar bahwa oh ternyata pas ketika gue pelajarin online marketing, dunia online lah ibarat secara keseluruhan, itu ternyata dunia yang berbeda banget gitu ya dari offline gitu. Luas banget juga. Ternyata luas banget gitu, dan banyak banget hal-hal kecil yang harus gue pelajarin yang gue nggak ngerti sama sekali gitu sebelumnya. Akhirnya udah dari situ gue mulailah kan gue waktu itu masih kayak gimana ya, bisa dibilang agak-agak bingung ya. Ini gue transisi, jadi ada dua perempatan, ada pertigaan di mana gue mau gitu ya. Lanjut usaha. Kan gue tadi komitmen ya, gue coba terjun usaha dulu, abis itu gue mau lihat gue bakal lanjut apa enggak gitu. Dan gue ketemu pertigaan, gue mau lanjut apa enggak nih. Nah pada saat itu mulai itu mindset
karyawan gue nongol lagi, akhirnya gue balik lagi kerja bro. Gue balik lagi kerja di sekolahan gitu. Karena memang lu ngerasa kayaknya benar-benar banyak tekanan juga di bisnis lu itu, banyak, apalagi lu IO ya waktu itu bisnis. Iya. Betul-betul lu di-push tiap harinya terus-terus. Iya, itu capek banget. Nyari order ya. Capek banget. Nah, dari situ lu kepikiran, oh kayaknya di posisi itu lu harusnya coba cari yang lebih stabil aja, karena teman-teman harus menghidupi 6 adik-adiknya juga. Ini perlu dipertimbangkan juga untuk keluarganya, dan oleh karena itu lu akhirnya memutuskan ya udah lu back tuh kerja lagi dulu. Kerja, akhirnya gue kerja jadi guru. Jadi guru. Untungnya dia Bro Adrian ini punya passion yang betul-betul dia udah tahu dan nemu nih bahwa passionnya itu Iya. adalah ngajar, dan di situ akhirnya lo jadi guru di sebuah Salah satu sekolahan. Dan pada saat itu tuh sekolahan ini tuh baru launching bukan angkatan ya, maksudnya kan kalau di sekolah itu ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah di saat itu tuh sekolahan ini tuh baru launching yang namanya SMK IT. SMK IT. Oh, Nah, itu aja di SMK IT. iya. Oke. Cuman pada saat itu gue bukan jadi guru tetap, gue cuma jadi guru pengisi doang gitu. Makanya desain fitnya keren-keren semua ya teman-teman ya. Desain YouTube-nya juga keren-keren semua ya. Ngajar di desain social media. Terus dari situ Akhirnya ngajar selama beberapa nggak lama sih, cuma sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nah setelah dari situ akhirnya gue jadi karyawan di sekolahan itu. Jadi karyawan dan gue handle marketing sama public relation. Oh, akhirnya skill marketing lo yang dulu pun Betul, akhirnya kepake juga lagi di situ. sekolahan itu justru. Iya. Jadi selain lo ngajar, lo juga membantu mereka di sisi marketingnya Betul, juga. betul. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Iya. Terus dari situ Ya udah balik lagi nih yang apa namanya mindset entrepreneur yang nongol lagi ya karena kan. emang lo udah stabil lah, udah Iya, enak, lo udah udah enak. ngajarnya bagus, Uh-uh. dapat tambahan juga dari marketing untuk sekolah itu juga ya. Betul. Dan dari situ Bro Adrian ini coba untuk masuk ke yang namanya entrepreneurship lagi ya. Betul, betul. Lu masuk ke entrepreneurship lagi. Nah, terus dari situ yang lo lakukan gimana bro? Sambil lu di sekolah, lu Iya. ini mulai. Jadi waktu gue di sekolah itu kan gue memperdalam lagi ya ilmu tentang digital marketing. Terutama Da- lu di multimedia juga. Betul. Ya, waktu itu ya. Dan di saat itu gue mulai ngerasa bahwa wow, ini kalau gue nggak upgrade ilmu gue di digital marketing, gue bakal ketinggalan zaman nih ya kan. Nah setelah dari situ pas gue udah mulai dalamin ilmu digital marketing, gue mulai ngerasa kayak gila, ini adalah kesempatan besar yang dimana passion gue bisa tersalurkan di sini. Nah setelah desainnya dapet ya kan. Udah gitu lu ngajar juga terus online, jadi gue nggak mesti harus ke kantor ya kan. Nah dari situ pas udah gue ngerasa udah siap nih untuk gue mau coba bisnis lagi gitu dari awal, akhirnya gue resign dari kantor gue. Udah buat YouTube lu itu atau gimana Udah sih momennya? jadi gue waktu itu sebenarnya gue mungkin kalau teman-teman lihat channel gue gitu ya, di awal-awal kan gue ngomongin kontennya kebanyakan tentang fashion ya, karena dulu itu gue sempat kepikiran bagaimana sih caranya gue bisa tampil di online, di sosial media sebagai apa gitu kan, sebagai ahli di bidang apa, dan gue harus punya personal brand. Nah karena gue nggak tahu personal brand gue apa, jadi gue hanya menampilkan sesuatu yang gue suka dan sesuatu yang gue ngerti ya. Pada saat itu gue hanya taunya tentang fitness sama fashion pada saat itu. Akhirnya itulah konten-konten awal gue dari situ. Tapi dari situ malah subscriber lu di YouTube juga makin tambah juga ya. Betul, tiba-tiba ada konten yang viral. Nah dari situ gue ngerasa wow, ini ternyata terbukti gitu. Itu ya di online. Oke. Dan dari situ akhirnya lu coba untuk resign dan membesarkan. Betul. Jadi sebelum gue memutuskan resign, itu gue kan sempat mungkin kalau teman-teman lihat di feed gue di Instagram itu gue sempat tampil di salah satu acara TV ya, di Net TV. Mesti dicek teman-teman, itu feednya keren banget, Adrian Ngangi ya. Iya. Jadi gue waktu itu tampil di acara Pro Warrior, acara reality show gitu. Pro Warrior yang reality ya. ya. Oke. Itu gara-garanya diajak sama teman gue. Bukan diajak sama teman gue. Gue di approach sama karyawannya Net TV gitu kan. Terus gue ngerasa gila ya, gue kan bukan siapa-siapa gitu. Gue hanya guru gitu. Itu lo lagi jadi guru tapi lo buat konten juga di YouTube. Dan ada peluang yang mendatangi lo. Tiba-tiba datang sendiri gitu kan. Dari situ gue ngerasa wow, gila ini kayaknya sesuatu yang harus gue anggap serius nih, nggak bisa main-main kan. Nah akhirnya gue ikutlah Pro Warriors. Nah dari situ gue mulai ketemu, mulai kebuka
sama teman-teman influencer yang lain. Wah. Ketemu YouTuber, ketemu selebgram, ketemu yang lain-lain. Nah, dari Ini penting situ. banget teman-teman berada di satu lingkungan yang semuanya itu udah merasa bahwa sesuatu yang impossible itu jadi possible gitu ya. Betul. Kalau kita udah berada di lingkungan yang sama itu, yang melakukan hal yang biasanya nggak orang lakukan, tapi ternyata mereka itu possible gitu ya bro. Betul. Itu pikiran kita jadi kebuka jauh lebih besar lagi, seperti yang udah dialami sama Bro Adrian ini ya. Iya. Kumpul sama para YouTuber, para selebgram, ternyata mereka bisa full time ya bro. Iya. Hidup dari situ aja Iya. dan ternyata bisa menghasilkan dari passion mereka ibaratnya. Betul, ya. betul. Oh, dan dari situ lo baru yakin ya. Baru gua kebakar. Gua kebakar Wah, nih gitu kan. harus jadi pro warrior beneran nih. Dari situ akhirnya gue bilang, teman-teman gue bilang, Yan, lu buang-buang waktu gitu kan, ngurusin di tempat kerjaan lu, buang-buang waktu, sedang potensi lu tuh ada besar banget di sini. Akhirnya udah gue tekad, gue nekat, langsung gue nyemplung ke dunia online ini di sosial media. Pada saat itu kan gue juga nggak ngerti ilmu sosial media sama sekali kan. Akhirnya gue belajarlah sama mereka gitu. Jadi Nah, seberapa pentingnya sih lingkungan yang betul-betul mendukung, di mana lu bisa melihat mereka dan lu bisa belajar sama mereka tuh menurut lu penting nggak sih? penting banget, Jadi penting buat banget. teman-teman yang di sini yang mungkin saat ini masih pengen-pengen aja gitu ya. Iya. Itu jangan sampai hanya belajar dari Google aja ya bro ya. Aduh, itu nggak bakal ketemu jawabannya. Ketemu jawabannya, Bakal ya. tambah pusing yang ada. Pusing yang ada. Heeh. Karena harus cari teman-teman, cari mau itu bentuknya komunitas, mau Iya. bentuknya seminar, mau Iya. bentuknya workshop ataupun e-course ya. Iya. Intinya adalah belajar dari mereka yang sudah pernah nyampe ke titik itu gitu ya. Betul, Nah, itu betul. penting banget teman-teman. Jadi sebenarnya Iya. Bro Adrian ini secara tidak sengaja ketemu juga dengan komunitasnya yang betul-betul bisa membawa Bro Adrian ini jadi ibaratnya di antara mereka juga ya. Jadi Iya. selebgram juga, jadi influencer juga. Iya. Nah, terus gimana bro setelah lu memutuskan untuk resign itu? Jadi setelah gue resign, akhirnya kan gue belajar sama mereka nih. Gue nanya bagaimana nih caranya biar gue bisa menghasilkan uang dong. Karena gue udah nggak ada kerjaan lagi. Nah mereka pada bilang mulailah dari konten dulu gitu. Jadi perdalam dulu ilmu sosial media kita. Kita tahu dulu bagaimana cara kerjanya sosial media. Kemudian kita fokus untuk membangun konten di situ. Nah, setelah kita membangun konten, baru di situ kita akan menemukan bisa dibilang audiensnya kita. Di situ baru akan datang sendiri, baru akan terbentuk. Gitu. Nanti setelah audiens terbentuk, baru nantinya kita akan lebih jelas lagi ya. Kita akan mengerti sudut pandang bisnis kita yang sebelumnya kita nggak pernah lihat sebelumnya. Setelah audiens terbentuk, Justru baru dari suara dari audiens kita Betul, ya, feedback dari mereka betul, itu ya. betul. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi begitu kita masuk bangun audiens kita, itu kita harus sharing-sharing konten dan cari feedback dari mereka juga. Jadi jangan banyak dari kita masuk ke sosial media mau jadi influencer itu ibaratnya melempar konten ke dunia maya tanpa kita mempertimbangkan feedback dari orang-orang. Ya, ini Betul. juga salah sebetulnya. Salah banget, Nah, jadi salah teman-teman banget. penting banget ini poinnya. Nah setelah Iya. itu bro, apa yang lu dapatkan dari, gua nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya, oh buat YouTube, buat Instagram akun, terus lu udah jadi seorang yang influencer di sosial media coach, emang bisa dapat apa sih gitu? Mungkin buat teman-teman yang belum action sampai sekarang kan pasti Iya. penasaran kan, Iya. sebenarnya apa sih yang bisa lu dapatkan dari Kalau jadi gini, kalau kita punya personal brand di sosial media, kita itu sebenarnya sedang menampilkan diri kita untuk dilihat sama masyarakat, ya. Dan masyarakat itu hanya melihat orang-orang yang pertama itu dia memiliki keahlian, dia memiliki expertise. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang relate dengan dirinya. Dua ini biasanya kalau kita punya, kita akan menjadi magnet bagi orang-orang yang mirip seperti kita atau mereka punya masalah yang dimana solusinya ada sama kita. Jadi setelah gua kebentuk audiens gua itu, gua kan nggak tahu kalau ujung-ujungnya gua bakal jadi coach. Iya. Gua taunya cuman gua pengen jadi influencer supaya orang endorse gua gitu kan. Nah setelah dari situ baru gue mulai mempertajam lagi bisnis gue tuh arahnya kemana, ngedengerin audiens gue. Oke. Dan audiens gue itu pada ngomong, Yan gimana sih caranya bikin channel YouTube, Yan gimana sih cara bikin konten, atau enggak cara marketing, terus cara tampil pede di depan kamera dan seterusnya. Bahkan sampai bagaimana caranya agar omset gue nambah, terus bisa dapat setiap bulan tuh bagaimana caranya. Dan ternyata tanpa gue sadari, karena gue belajar sama teman gue tadi itu, dan gue belajar online juga dan lain-lain, nggak taunya ilmu yang gue punya itu ternyata dibutuhkan gitu Dan bisa sama membantu mereka gitu ya. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman ya.
Nah, dari situ akhirnya lu sadar bahwa oh berarti posisi gue nih seperti passion gue yang dulu juga nih, ngajarin orang Betul, tutoring tapi dalam betul. bentuk sosial media ya, sosial Iya. media coach ya. Iya. Wah, luar biasa banget ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi personal brand di sosial media itu nggak harus terkenal masuk TV, nggak harus cantik, nggak Iya. harus ganteng, nggak Iya. harus gitu ya, nggak harus seksi gitu Iya, ya, nggak harus iya. foto-foto di pantai, Iya, gitu ya, nggak harus kayak pakai gitu ya. bikini. Bikini gitu kan, nggak harus kayak gitu. Tapi yang Iya. penting teman-teman ingat bahwa kita harus punya value, harus Betul. punya expertise, Iya. harus punya sesuatu yang kita tawarkan ke mereka Iya. dan bisa membantu mereka gitu intinya. Betul, ya, Bro, ya. betul, Itu betul. yang gue dapatkan dari Bro Adrian sekarang. Iya. Nah, mungkin Bro Adrian bisa share ke teman-teman yang udah mungkin mulai tertarik, kayaknya nih gue banget juga nih mau mulai sebagai sosial media influencer kayak lu juga, tapi yang punya value ke audiens, punya expertise itu di tahun 2020 ini menurut lu apa sih 3 tips yang paling penting buat mereka yang mungkin tertarik untuk memulai juga personal brandingnya di sosial media lu? Oke, yang pertama itu kita harus menemukan sesuatu yang kita sukai dulu ya. Gue di sini nggak ngomong masalah passion, gue nggak ngomong masalah skill, karena yang namanya passion dan skill itu datangnya belakangan. Yang pertama-tama yang kita temukan adalah sesuatu yang kita suka dulu. Nah, gue tahu kebanyakan orang ada yang punya penyakit EDD gitu ya, yang nggak bisa fokus gitu ya. Abis ini ntar fokus ke sini, fokus ke sini, fokus ke sini gitu kan. Nah, jadi itu menurut gue lebih bagus daripada orang yang mikir doang tapi nggak jalan-jalan. Itu menurut gue lebih bagus. Kenapa? Karena ketika kita udah menyukai sesuatu yang kita suka tadi, itu nanti kita baru sadar, oh ternyata ini skill gue di sini, oh ternyata ini passion gue di sini. Tapi kalau misalnya kita nggak menemukan ini, berarti saatnya pindah ke sesuatu hal yang kita sukai selanjutnya gitu. Jadi saran dari gue buat temen-temen yang sekarang ngeblank banget, gue nggak tahu nih passion gue apa yan, skill gue apa yan, sebaiknya dari sekarang ketik Wikipedia ya, tulis di situ tentang hobi ya, kata kuncinya hobi, tulis di situ. Kemudian lihat semua list-list hobi yang ada di situ. Kemudian ketika temen lihat mana-mana yang wah ini gua banget, langsung tulis ya, tulis di kertas. Kemudian urutin lagi, ketemu mana yang klik lagi, tulis lagi di kertas. Nah, luangkan waktu minimal 1 bulan lah ke depan untuk ngejalanin satu persatu. Nih ya, dari semua hobi-hobi yang kita punya, mana yang kira-kira klik sama kita, sama gua. Dan habis setelah ini udah dilakukan, baru kita cek kira-kira hobi ini bisa menghasilkan uang apa enggak sih. Caranya paling mudah adalah lihat kompetitornya. Kalau ada kompetitor, itu tandanya berita bagus buat lo ya. Kalau nggak ada kompetitor, ya ada 2 kemungkinannya, lo jadi orang pertama atau marketnya nggak ada ya. Dan kalau jadi orang pertama pun capek edukasi Capek market, banget, ya. iya, Wah, benar. itu penting banget teman-teman. Jadi memang kalau gue senangnya ngomongnya itu, kita kalau ketemu passion itu dari dalam diri kita teman-teman. Kita bisa berpikir itu passion kita passionnya masak, tapi ternyata begitu masakannya kita dikasih orang lain nggak ada yang suka. Nah itu juga bisa terjadi juga loh. Jadi seperti Bro Adrian bilang, jangan ragu-ragu untuk kita cari passion kita, cari hobi kita yang cocok dengan kita, tapi dites gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita bilang talent itu adalah talenta, itu kita kadang-kadang nggak tahu talenta kita itu apa sebelum kita kasih ke orang dan orang itu betul-betul merasakan manfaatnya gitu. Betul. Ya. Kayak Bro Adrian nyoba-nyoba waktu itu buat sosial media influencer, ternyata yang orang-orang butuhkan itu adalah sisi tutoring atau coachingnya gitu. Dirasakan paling bermanfaat dari Bro Adrian. Betul. Nah, itulah awalnya Bro Adrian ini jadi sosial media coach, bukan karena dari awal gue langsung pengen jadi sosial media coach gitu ya. Nah itu beda banget teman-teman. Nah berarti setelah itu tips yang selanjutnya apa tuh Bro? Tips yang selanjutnya, kalau setelah kita udah menemukan apa yang kita sukai tadi dan akhirnya jadi passion dan skill kita, dan udah kita cross check kompetitornya ada, artinya udah bisa diduitin ya, bisa dimonetize. Tips yang berikutnya yang kita harus persiapkan adalah bagaimana cara kita untuk upgrade ilmu kita agar skill sama passion kita ini bisa terdistribusi ke seluruh masyarakat Indonesia. Wah, ini penting banget nih kayaknya nih. Ya. Jadi upgrade ilmunya itu berupa apa? Itu macam-macam ya, strateginya macam-macam. Yang penting yang kita harus ketahui adalah tempat di mana orang-orang yang membutuhkan jasa sama kita ini nongkrongnya di mana. Jadi kalau misalnya mereka nongkrongnya di sosial media, berarti skill upgrade sosial media kita harus di-upgrade. Tapi kalau misalnya nongkrongnya di seminar atau komunitas atau apa, maka kita harus sering-sering datang ke tempat-tempat itu gitu. Jadi di mana kalau mereka? Lalu yang ketiga apa lagi Bro? Nah kalau yang ketiga, misalnya yang 2 tadi udah, selanjutnya adalah kita harus menyusun strategi ya. Jadi strategi yang mau kita bangun itu
ibaratnya kita tuh bagaimana cara kita bisa menghasilkan uangnya, ya kan? Kalau tadi kan yang pertama kita menemukan skillnya, yang kedua kita menemukan bagaimana cara kita mendistribusikannya, pakai platformnya alias kendaraan. Jadi tips yang ketiga setelah kita menemukan skill, kendaraannya apa? Baru yang ketiga kita susun strateginya, ya. Strategi bagaimana mendatangkan orang untuk datang ke tempat kita, kemudian bagaimana orang itu kita bina hubungannya, baru terakhir bagaimana kita menghasilkan uang dari orang tersebut. Wah, ini penting banget juga teman-teman. Jadi kita nggak mau hanya passion, kita punya passion aja, kita dirasakan manfaatnya, tapi kita nggak dapat duit apa-apa ya. Bro. Kita harus juga ada returnnya. Kenapa? Bukan karena mata duitan, bukan, tapi kita mau nggak mau memang harus butuh income untuk bisa melakukan kegiatan positif ini terus-menerus gitu ya. Betul. Jadi otomatis passion kita itu harus didukung, disupport juga dengan monetize juga. Nah ini teman-teman perlu ada ilmunya juga dan perlu dipelajari juga. Wah, thank you banget bro untuk tips-tipsnya, luar biasa Sama-sama. banget. Thank you udah sharing di Sekolah Pebisnis. Sama-sama. Dan teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan video-video lainnya seputar bisnis, marketing, dan juga Instagram marketing, bisa follow Sekolah Pebisnis, klik dan subscribe channelnya di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef. Gua Adrian. See you guys. Dadah. Dadah.